Libya Channel 1784 mempersembahkan Dewa Naga Kehancuran membuat jebakan Bintang Tianyu. Lebih dari 1000 murid terlihat berlari dengan kecepatan tinggi di permukaan tanah ke satu arah tertentu. Ketika mereka melewati hutan, mereka semua langsung melompati dari satu dahan pohon ke dahan lainnya agar mereka lebih cepat tiba di tujuan. Sementara itu, Jie Yan yang terbang di udara, mengetahui bahwa Yun Ce tepat berada di belakangnya. Selain dari itu, banyak murid tingkat jiwa abadi tahap puncak yang segera menyusul karena walaupun ia dapat terbang, kecepatan kultivator selevel itu lebih tinggi daripada dirinya walaupun mereka bergerak di permukaan tanah. Jie Yan, sudah lebih setengah hari kita terbang. Bisa dipastikan bahwa dalam waktu beberapa jam lagi, akan banyak orang yang mengejar kita. Xia Yuer yang berdiri dengan tangan terlipat berkata dengan nada serius seolah-olah ia adalah bos saat ini. Aku tahu, itulah sebabnya aku membutuhkan bantuanmu Yuer. Ucap Jie Yan dengan senyum jahat. Apa yang kau butuhkan? Tanya Xia Yuer bersemangat saat menatap senyum jahat Jie Yan. Ia tahu bahwa itu pasti sesuatu yang menyenangkan. Karena ini adalah kompetisi berbasis eliminasi, maka kita akan membantu Sekte Pedang mengeliminasi murid yang tidak layak. Ucap Jie Yan dengan senyum jahat. Ini juga agar pesaing kompetisi berkurang sangat banyak. Ia termasuk dalam kategori murid lemah saat ini, alangkah baiknya jika pesaing semakin sedikit. Walaupun Jie Yan tidak tahu apa hadiah dari kompetisi, ia akan mencoba menjadi pemenang. Ia tahu bahwa kompetisi babak pertama tidak sesederhana kelihatannya. Pasti akan ada kejutan ketika mencapai hutan purba. Mata Xia Yuer berbinar. Ia langsung bersemangat untuk membuat banyak jebakan di sepanjang jalan saat ini. Serahkan padaku. Putri ini akan memberikan mereka hadiah yang luar biasa. Xia Yuer menepuk dadanya berjanji seolah-olah hadiah yang ia berikan akan diterima dengan senang hati oleh murid Sekte Pedang lainnya. Jie Yan terkekeh kecil lalu terbang agak rendah kali ini agar Xia Yuer memasang banyak jebakan di jalan. Formasi cahaya bulan, bayangan sinar bulan. Xia Yuer langsung menciptakan lingkaran formasi. Ini adalah teknik yang ia temukan secara tidak sengaja saat mencoba-coba konsep cahaya bulan. Alasan ia sangat memperhatikan teknik itu dibandingkan dengan teknik turun-temurun dari kerajaan roh peri, itu dikarenakan penggunaan konsep cahaya bulan di teknik formasi sangat unik. Karena sifatnya yang mendekati unsur yin, jika digabungkan dalam formasi itu dapat menjadi formasi tersembunyi. Apalagi bila itu diletakkan di tempat yang hanya sedikit mengandung cahaya. Xia Yuer terkikik bahagia. Ia langsung menempel formasi di belakang pohon tertentu yang posisinya berlawanan dengan arah cahaya datang. Ia menggunakan banyak formasi yang sama di banyak tempat di sepanjang jalan. Sementara itu, Yun Ce yang tidak jauh di belakang Jie Yan tentu tahu apa yang dilakukan oleh Xia Yuer. Ia terdiam beberapa saat lalu menghela nafas panjang karena tahu bahwa pemikirannya masih lebih dangkal daripada Jie Yan. Yun Ce sudah tahu bahwa ini adalah kompetisi eliminasi. Lebih sedikit peserta akan meningkatkan persentase kemenangan. Lagi pula, setelah ia berpikir kembali, ia merasa bahwa ada penilaian tertentu dalam perjalanan ke hutan purba. Sambil terus mengendalikan pedang awan abadi,
Yunce menatap ke arah belakang lalu menemukan lebih dari 10 murid yang sudah sangat dekat dengannya. Ia juga paham bahwa tingkat kultivasinya saat ini membuat murid lainnya dapat mengejarnya jika diberikan waktu yang cukup. Tampaknya aku akan ikut bermain. Batin Yunce, lalu ia menggunakan niat pedang miliknya membentuk banyak pedang kecil. Niat pedang, pisau pemotong. Wush! Saat Yunce melambaikan tangannya, semua pisau pendek yang terbuat dari niat pedang melesat ke arah permukaan tanah. Pisau berukuran jari-jari manusia tersebut menyebar ke segala arah dalam ruang lingkup yang cukup luas. Ketika semuanya tertanam di tanah dan di beberapa pohon, Yunce meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Bajingan! Apa kau pikir dapat membodohi kami? Satu kelompok beranggotakan 3 murid dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap puncak, sedikit marah ketika melihat jebakan yang dibuat oleh Yunce. Ketiganya menggunakan metode tertentu untuk melesat di udara dalam waktu sekitar 5 detik yang membuat mereka langsung melangkahi jebakan yang dibuat oleh Yunce. Sraing! Jeres! Ketika salah satu murid menginjak dahan pohon yang ditanam dengan niat pedang, itu langsung meledak lalu menyayat ke satu arah tertentu. Serak! Murid tersebut terkejut dan menerima luka. Darah yang cukup banyak mengalir yang membuatnya pasti akan tertinggal jika luka itu tidak diatasi. Kejadian itu tentu disaksikan oleh sangat banyak murid yang membuat mereka semua waspada. Tetapi mereka tidak mampu melacak di mana jebakan berada. Hanya beberapa dari mereka yang memiliki niat pedang luar biasa sehingga bisa merasakan secara samar letak jebakan yang dibuat oleh Yunce. Dasar bodoh! Ketiga murid yang paling dekat dengan Yunce mendengus ketika melihat banyak jebakan yang aktif dan melukai murid-murid yang sudah pasti akan membuat mereka terhenti dalam waktu lama hanya untuk mengobati luka. Luka yang diciptakan menggunakan niat pedang tidak sederhana. Itu akan membuat luka terus melebar jika tidak ditangani. Itulah sebabnya jebakan Yunce sebelumnya telah menghentikan puluhan murid tingkat jiwa abadi tahap akhir dan ada satu tingkat jiwa abadi tahap puncak yang tertahan juga. Ketiga murid yang berada di belakang Yunce mendarat. Tetapi, ketiganya langsung muram karena sebuah lingkaran formasi tercipta begitu saja dari udara tipis. Ini adalah formasi jebakan yang dibuat oleh Xia Yuer. Ketika seseorang masuk ke dalam jangkauan formasi, itu akan langsung aktif. Beruntung bagi Yunce berada di udara, jika tidak, mungkin dia akan langsung gagal karena jebakan murahan Xia Yuer. Duar! Ledakan cahaya membentuk sebuah bulan purnama pun terlihat. Ledakan itu membentang sekitar lebih dari 10 meter dan daya ledak juga tidaklah lemah. Hahaha. Xia Yuer tertawa sambil menunjuk ke arah ledakan tersebut karena merasa hanya orang idiot yang bisa masuk ke dalam jebakan seperti itu. Jieyan, ayo kita buat lebih banyak jebakan agar semua murid gagal mencapai tempat itu. Ucap Xia Yuer bersemangat. Jieyan memutar bola matanya karena itu pasti sesuatu yang mustahil. Ia yakin bahwa ketiga murid yang terkena jebakan di awal hanya terluka sedikit, itu hanya menunda mereka selama lebih dari 10 detik saja. Jika mereka mengobati luka, jarak tempuh akan melebar sebanyak 10 menit. Iya, tetapi hemat ki dan konsep milikmu karena dalam waktu 1 hari lagi di pertengahan waktu kompetisi, pasti akan banyak musuh yang menghadang di depan. Dan mereka semua adalah binatang roh. Ucap Jieyan serius.
Oh, tampaknya ini menarik. Xia Yuer langsung setuju lalu langsung membuat jebakan secara berkala agar konsumsi Qi dan konsep miliknya tidak terlalu besar karena itu pulih sedikit di jeda jebakan yang ia ciptakan. Bom, bom, serak, serak, serak. Semua jebakan Xia Yuer dan Yun Ce meledak secara langsung jauh di belakang karena banyak murid yang tidak memerhatikan hal tersebut. Sementara itu, 3 kultivator tingkat jiwa abadi tahap puncak yang baru saja keluar dari ledakan memasang wajah muram. Itu dia, Jie Yan sialan. Guru memerintahkan kita untuk menghabisinya. Ucap murid pertama. Tidak, kompetisi ini ada larangan untuk membunuh sesama murid. Lebih baik melakukannya di hutan purba. Murid kedua menambahkan. Iya, itu betul. Kita akan menahan diri saat ini. Tetapi, jika itu hanya melukainya, kita tidak akan dihukum. Lanjut murid ketiga. Ketiganya pun sepakat untuk melukai Jie Yan dengan parah tetapi membiarkannya lolos kompetisi tahap pertama agar bisa menghabiskannya di kompetisi tahap kedua. Jie Yan tidak tahu bahwa dirinya telah diincar. Walaupun ia tahu, ia tidak peduli sama sekali karena ia memiliki sayap untuk terbang dan itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kultivator yang hanya berada di tingkat jiwa abadi. Jika Jie Yan tidak berinisiatif untuk mendarat ke permukaan tanah, maka mereka ditakdirkan untuk hampir tidak memiliki kemungkinan menyentuhnya. Episode sebelumnya, kompetisi tahap pertama dimulai. Episode berikutnya, memasuki jalan berbahaya. Bintang Tianyu. Bom, bom, bom. Setiap 3 jam sekali, akan ada ledakan beruntun tepat di belakang Jie Yan terbang. Ledakan tersebut berasal dari formasi jebakan yang dibuat oleh Xia Yuer. Selain dari itu, bekas sayatan di mana-mana juga tercetak dan itu terbuat dari teknik yang dilakukan oleh Yun Ce. Sudah lebih dari 2 hari para murid yang mengikuti kompetisi bergerak sekuat tenaga ke arah hutan purba. Bajingan! Bagaimana mungkin 2 murid selemah itu yang selalu memimpin? Salah satu murid tingkat jiwa abadi tahap puncak yang tidak lain adalah murid tetua ketiga sekte pedang berkata dengan marah. Selama perjalanan ia terkena satu formasi jebakan Xia Yuer dan satu bilah Qi yang ditanam oleh Yun Ce. Bahkan ketiga murid tetua kelima hampir muntah darah setiap saat karena merasa frustasi tidak mampu mengejar Jie Yan dan Yun Ce yang selalu membuat jebakan. Jenius lainnya yang berada di belakang juga hampir mati rasa dengan apa yang dilakukan oleh kedua pemula yang baru 1 tahun bergabung dengan sekte pedang. Alasan mengapa murid lainnya mati rasa terhadap keduanya, Jie Yan dan Yun Ce tampak tidak kehabisan kekuatan sama sekali bahkan setelah membuat senagat banyak jebakan. Untuk Jie Yan, itu dapat dimaklumi karena formasi jebakan murni dilakukan oleh Xia Yuer sementara dirinya hanya bertugas bergerak tanpa henti. Jika mengandalkan kamuflase Qi dan sayapnya sendiri, ia sangat yakin bisa terbang selama seminggu tanpa henti. Ini juga dikarenakan ia telah mencapai tingkat jiwa abadi. Jika masih berada di tingkat emas abadi, ia hanya mampu terbang tahap henti dengan kebugaran fisiknya selama hampir 3 hari. Sedangkan Yun Ce, itu murni karena artefak abadi pedang awan abadi. Para murid lainnya tidak tahu apa sebenarnya pedang itu tetapi jika ahli pedang top melihatnya, mereka tidak akan terkejut karena sedari awal,
pedang awan abadi dapat digerakkan hanya mengandalkan sedikit ki karena itu adalah sebuah artefak yang mengakui tuannya sendiri sehingga dapat digerakkan dengan sedikit ki dan mengandalkan pikiran. Walaupun penggunaan ki sedikit, sebenarnya itu pasti cukup keterlaluan bisa dilakukan selama lebih 2 hari tanpa henti. Namun Yun Ce bukanlah sembarangan kultivator. Dia tentu memanfaatkan dirinya untuk menyerap ki ketika sedang diam di atas pedangnya sendiri memulihkan ki-nya. Itulah sebabnya dia mampu melakukan itu dalam waktu yang sangat lama meskipun dia akan kelelahan mental jika berlangsung selama hampir seminggu. Di barisan tepat di belakang murid tetua ketiga dan tetua kelima, terlihat satu sosok lainnya yang tidak lain adalah murid tetua kedua. Sedangkan di belakangnya, murid tetua keempat mengikuti. Mereka berdua juga sangat kuat. Tetapi tidak sebodoh murid tetua kelima. Keduanya memanfaatkan peluang juga, membuat murid lainnya menjadi tameng hidup sementara mereka membuat jebakan lainnya menghentikan murid di belakangnya. Dan jauh di belakang murid tetua kedua dan keempat, murid tetua pertama juga mengikuti. Dialah yang paling terlihat santai saat ini. Dia tidak mencoba menjatuhkan murid lainnya atau membuat murid lainnya menjadi tameng hidup. Cukup melelahkan. Lalu, apa yang dilakukan oleh murid tetua aula penegak hukum itu? Kenapa dia berada di barisan paling belakang? Sedari awal seharusnya dia sudah menebak apa arti kompetisi ini sama seperti kedua pemula itu. Batin murid tetua pertama ketika memikirkan sosok tertentu yang membuatnya sedikit merinding tetapi ia menggelengkan kepalanya dan terus bergerak. Murid tetua pertama sampai dengan tetua kelima dan juga murid tetua aula penegak hukum ikut dalam kompetisi. Tetapi semua murid mengira bahwa Jie Yan dan Yun Ce yang menyadari semua hal tentang kompetisi. Tetapi murid tetua aula penegak hukum dan tetua pertama jelas mengetahuinya namun keduanya tidak bergerak secara langsung dan terlihat santai. Tampaknya sudah dekat. Kali ini akan memasuki wilayah hutan purba. Murid tetua pertama memiliki kilatan tertentu di matanya. Ia sangat yakin bahwa ketika mencapai lokasi tersebut, minimal setengah murid yang mengikuti kompetisi akan tereliminasi. Inilah alasan murid tetua pertama dan murid tetua aula penegak hukum tidak terburu-buru. Keduanya tahu bahwa jika ingin mencapai hutan purba, itu tidak semudah kelihatannya. Di barisan paling depan, Jie Yan yang terbang dengan kecepatan tinggi menatap ke arah kejauhan dengan mata menyipit. Hutan yang hanya diisi oleh sedikit pohon hampir saja terlewati. Jie Yan, lihat di sana. Pepohonan itu terlihat sangat aneh. Selain dari itu, kedua sisi hutan dihapit oleh tebing yang tinggi dan ada aliran sungai yang sangat tenang di tengah hutan itu. Ucap Xia Yuer karena ia langsung menerima respon aneh ketika menatap sesuatu yang tidak sederhana. Jie Yan memikirkan kembali tentang peta jalur menuju hutan purba. Memang ada tempat seperti itu tetapi tidak ada detail apapun. Bahkan murid lainnya telah memeriksa peta masing-masing dan memang hanya tercatat tentang hutan lebat dihapit 2 tebing tinggi serta 1 aliran sungai. Lalu di ujung hutan ada sebuah danau yang cukup luas. Di seberang danau itulah tujuan para murid yang tidak lain wilayah pinggiran hutan purba. Pasti tempat inilah yang dikatakan oleh Jian Su bahwa banyak binatang roh yang akan menjadi penghalang perjalanan. Ujar Jie Yan. Oh, itu hanya binatang roh. Jie Yan, kau pasti bisa mengendalikan mereka bukan?
Xia Yuer langsung ingat tentang teknik Jie Yan yang luar biasa yang mampu memerintah para binatang roh. Ya, aku memang memilikinya. Tetapi aku tidak ingin menunjukkan teknik ini kepada orang-orang. Yuer, kau pasti tahu bahwa makhluk yang mampu melakukan itu pasti dimusuhi oleh para manusia. Tidak bijak untuk mengekspos kekuatan itu untuk saat ini. Aku tidak terlalu mempercayai sekte pedang, ucap Jie Yan. Ia merasa bahwa ketika kemampuan itu diketahui, maka musuh yang mengincarnya pasti semakin banyak. Saat ini kekuatannya tidak bisa dianggap kuat, itu masih dihitung kekuatan tingkat bawah di bintang Tianyu sekalipun. Kau benar. Mata Xia Yuer sedikit menyipit karena sedari awal ia memang tidak menyukai para manusia. Tetapi pasti ada pengecualian, dan tentu itu adalah orang-orang di sekitar Jie Yan. Ini adalah ajaran yang diterima oleh Xia Yuer sedari kecil bahwa manusia adalah makhluk yang paling mengerikan. Walaupun ia tidak mengerti mengapa ayah dan ibunya berkata demikian, ia pasti mempercayainya. Tetapi untuk Jie Yan dan Xia Yuer mengetahui dengan pasti bahwa memang benar bahwa manusia adalah makhluk paling mengerikan dengan potensi tidak terbatas. Dan yang paling mengerikan pada manusia adalah sifat keserakahan mereka. Jika Jie Yan memperlihatkan kemampuan supremasi Dewa Binatang Buas, sudah pasti akan banyak kultivator tingkat tinggi yang ingin mencoba mengendalikannya. Bahkan ketika ia memperlihatkan kemampuan Belitan Ki Raja sudah banyak kekuatan besar yang memperhatikan. Apalagi kemampuan mengendalikan binatang roh dalam jumlah yang tidak terhitung jumlahnya. Jika Jie Yan mampu mengendalikan binatang roh puncak, maka ia tidak perlu khawatir. Tetapi ia tahu bahwa kondisinya saat ini hanya mampu memerintah bintang roh paling tinggi di tingkat jiwa abadi tahap akhir, itu bahkan mungkin masih memiliki sedikit perlawanan karena bintang roh tingkat abadi tidak sama dengan binatang roh tingkat fana. Tidak perlu khawatir Yuer. Aku sudah memikirkan cara untuk mengelabui para binatang roh itu agar tidak menyerang kita. Ucap Jie Yan percaya diri. Sebelum Xia Yuer merespon, Jie Yan yang telah dekat dengan hutan aneh itu pun menyipitkan matanya karena tiba-tiba saja dari dalam hutan, satu sosok binatang roh tingkat jiwa abadi tahap awal menerjang. Cih! Sungguh tidak tahu diri. Batin Jie Yan saat memegang pedangnya lalu berputar dengan kecepatan tinggi sambil mengayunkan pedangnya. Sraing! Serak! 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 Binatang roh tersebut langsung terbelah menjadi beberapa bagian dalam sekejap lalu Jie Yan terus terbang. Namun, mata Jie Yan menyusut tajam karena mata dewa miliknya telah melacak binatang roh dengan jumlah yang sangat banyak, dan kondisi mereka semua tampaknya adalah jenis binatang roh yang sangat suka memangsa. Episode sebelumnya, membuat jebakan. Episode berikutnya, kekacauan. Bintang Tianyu. Binatang roh di tempat ini sangat aneh. Gumam Jie Yan saat melihat ke tempat yang sangat jauh. Apa yang dilihatnya adalah banyak binatang roh yang saling bertarung. Mereka semua tampak sangat liar. Ini adalah sesuatu yang sungguh aneh menurut Jie Yan. Selain dari itu, ketika Jie Yan telah masuk dalam waktu beberapa menit, matanya menyusut tajam karena tampaknya para binatang roh di tempat itu sangat sensitif terhadap Ki. Wush! Tiba-tiba saja, dua binatang roh dari dua arah yang berbeda melesat ke arah Jie Yan. Keduanya adalah binatang roh jenis burung.
Binatang roh sialan. Xia Yuer sedikit geram karena dapat melihat bahwa binatang roh tersebut menatapnya seperti sebuah makanan siap saji. Tanpa peringatan sama sekali, Xia Yuer langsung mengarahkan telapak tangannya ke kiri untuk menyerang. Formasi cahaya, pedang cahaya. Untuk Jieyan, ia langsung menebas ke arah kanan. Walaupun binatang roh itu tidak kuat, ia tidak ingin binatang roh menunda perjalanannya. Seni rahasia, bilah teleportasi pemecah ruang. Sraing, jelep, sraing. Kedua binatang roh tersebut langsung terbunuh seketika. Namun, Jieyan semakin gelap karena ketika bau darah tercium, para binatang roh langsung melihat ke arahnya. Cih, sungguh menyebalkan. Batin Jieyan saat menatap puluhan binatang roh tingkat jiwa abadi tahap awal menerjang ke arahnya. Ush! Tanpa menunda, Jieyan langsung terbang ke arah langit dengan kecepatan tinggi. Namun, ketika ia hendak mencapai ketinggian melewati pepohonan, beberapa binatang roh lainnya yang mampu bersembunyi dengan baik menyerang dari balik bayang-bayang. Mata Jieyan menyipit dan itu terlihat sangat dingin. Kekuatan misterius yang samar terpancar yang membuat para binatang roh tersebut membeku. Sraing! Sraing! Jieyan mengayunkan pedangnya dengan kecepatan tinggi sambil berputar karena ia saat ini sedang dalam posisi terbang. Serak! Serak! Binatang roh yang menyerupai monyet dengan ukuran relatif kecil pun langsung dibelah oleh pedang Jieyan. Jieyan, apakah kau menggunakan kemampuan itu? Tanya Xia Yuer terkejut. Ini sedikit berbeda. Ini adalah intimidasi menggunakan fluktuasi Ki Raja. Hanya dengan cara ini aku tidak perlu menggunakan teknik itu. Ucap Jieyan dan terus terbang ke udara. Namun, ketika ia melewati pohon, ia sedikit sakit kepala karena di atas pohon, banyak binatang roh tipe burung yang langsung terbang dan menargetkannya. Binatang roh sialan. Kalian akan menyesal mencoba memprovokasi putri ini. Ucap Xia Yuer jijik dan ia langsung menyatukan kedua telapak tangannya. Jieyan yang menatap itu memiliki urat-urat tebal di kepalanya seperti kawat baja karena lupa memperingati Xia Yuer agar tidak menyerang dengan cara yang mencolok. Formasi cahaya, telapak tangan cahaya Buddha. Ush! Ketika lingkaran formasi tercipta di langit, sosok Buddha emas muncul lalu mengayunkan telapak tangannya ke arah bawah. Kejadian itu disaksikan oleh banyak murid yang membuat mereka terkejut karena tidak menyangka bahwa akan ada pengguna formasi tangguh di barisan para murid. Duar. Telapak tangan tersebut langsung menyapu semua bintang roh tersebut lalu membawanya ke arah bawah. Pohon-pohon tinggi tersebut langsung hancur berantakan oleh serangan dari Xia Yuer. Sudah terlambat. Batin Jieyan dan harus mengakui bahwa untuk membuat kekacauan, Xia Yuer memang ahlinya. Murid tetua pertama yang hampir mencapai lokasi hutan tersebut merubah ekspresi malasnya dalam sekejap menjadi sedikit marah. Bajingan! Siapa yang menggunakan ki dan konsep sebanyak itu untuk menyerang dalam ruang lingkup luas? Apa dia tidak tahu bahwa binatang roh itu semuanya akan berkumpul? Murid tetua pertama langsung mengutuk siapapun yang melakukan itu. Bahkan Yun Ce yang telah menyadari anomali para binatang roh memasang wajah gelap. Tetapi ia tidak bisa mengalahkan siapapun saat ini karena itu tidak berguna sama sekali. Teriakan binatang roh di seluruh hutan terdengar dalam sekejap. Setelah itu,
Suara berat berbenturan dengan permukaan tanah terdengar dengan jelas. Itu adalah suara langsung kaki yang sangat banyak. Apa yang terjadi? Xia Yuer dengan wajah polos tidak memiliki rasa bersalah bertanya dengan bingung. Jie Yan sedikit terdiam. Ia menggelengkan kepalanya lalu langsung melesat dengan kecepatan penuhnya di udara. Karena sudah seperti itu, ia tahu bahwa menggunakan Ki Raja untuk mengintimidasi dan membunuh binatang roh secara langsung tidak akan berhasil lagi karena jumlah mereka sangat banyak. Selain dari itu, binatang roh tingkat jiwa abadi tahap puncak juga langsung berkeliaran, ia tidak akan bisa membunuh mereka secara instan. Oleh karena itu, Jie Yan hanya bisa menggunakan cara terakhir untuk melewati hutan dengan cepat walaupun harus menghabiskan ki-nya lebih banyak. Yuer, bunuh binatang roh apapun yang mendekat di udara. Ketika kita mencapai tengah hutan tempat ini, aku akan menggunakan pertahanan sambil bergerak sehingga kita tidak memiliki halangan untuk melaju. Selain dari itu, ketika waktunya tiba aku ingin kau menggunakan formasi buff kecepatan padaku agar kita lebih cepat keluar dari hutan ini. Ucap Jie Yan saat terbang dengan kecepatan penuhnya. Dengan mata dewa, ia belum menemukan ujung dari hutan tersebut yang artinya butuh waktu lebih dari 1 jam dengan kecepatannya untuk melewati wilayah tersebut ke danau yang ada di peta. Baik. Xia Yuer tentu langsung setuju dan membuat lingkaran formasi di kedua tangannya. Setiap kali ada musuh yang mendekat, ia tidak akan kesulitan untuk membunuhnya dan tidak perlu buru-buru membuat formasi untuk menyerang. Di belakang Jie Yan, Yun Ce yang melihat hal itu pun tidak bisa berkata-kata. Ia langsung membentuk bilah ki bercampur niat pedang. Ia juga berada di jalur udara saat ini sehingga tekanan yang ia terima tidak seberat para murid yang berada di permukaan tanah. Bajingan. Pasti pemula yang berada di posisi pertama yang melakukan serangan itu. Murid pertama tetua kelima menggeram marah saat menyaksikan para binatang roh yang meraung liar. Kita harus mencari jalan yang tidak terlalu banyak binatang roh. Ini akan menghambat kita. Apakah lebih baik pergi dengan murid lainnya? Murid kedua tetua kelima menyarankan. Tidak, kita harus terus bergerak bersama. Tidak mungkin binatang roh mampu menghalangi gabungan kita bertiga. Murid ketiga tetua kelima menambahkan. Ketiganya pun langsung sepakat dan bergerak di arah garis lurus. Sementara itu, murid tingkat tinggi lainnya banyak yang terjebak dalam pertarungan dengan bintang roh. Selain dari itu, beberapa kecelakaan terjadi. Yaitu, ketika beberapa murid bergerak di pinggiran sungai tenang tersebut, binatang roh jenis air langsung menerjang lalu menyeret beberapa murid ke dalamnya. Situasi kali ini pasti tidak sesuai dengan harapan dari Sekte Pedang. Mereka tentu tahu tentang binatang roh di tempat itu. Menurut mereka, jika tidak terlalu memprovokasi binatang roh di hutan itu dengan gerakan besar, mereka tidak akan mengamuk. Sedari awal, banyak informasi tentang tempat itu. Hutan tersebut memiliki banyak tumbuhan unik yang membuat binatang roh menjadi ganas. Itulah sebabnya jalur yang harus ditempuh adalah tempat itu agar para murid lebih bekerja keras. Tetapi tidak akan ada yang menyangka bahwa seseorang melakukan gerakan sebesar itu sehingga kompetisi kali ini ditakdirkan menjadi kacau serta banyak murid yang akan terbunuh. Semula, harapan Sekte Pedang adalah, walaupun para murid tidak akan mencapai final,
setidaknya mereka pasti biasa melarikan diri dari binatang roh. Tetapi karena semua binatang roh mengamuk, maka ceritanya pasti akan berbeda. Episode sebelumnya, memasuki jalan berbahaya. Episode berikutnya, tidak terhentikan. Bintang Tianyu. Sial, apa yang terjadi? Kenapa binatang roh ini mengamuk? Jangan remehkan aku sialan. Para murid berteriak dan mengutuk setiap saat ketika bertarung melawan para binatang roh yang cukup kuat. Mereka semua mengayunkan pedang dengan marah, mencoba menghabisi para binatang roh secepat mungkin dan keluar dari tempat itu. Di barisan paling belakang, terlihat satu sosok wanita yang menatap hal itu dengan mata menyipit. Sosok wanita yang menggunakan jubah berwarna putih bercampur hitam langsung mencabut dua pedang yang ada di pinggangnya. Wanita itu tidak lain adalah murid dari tetua pemimpin Aula Penegak Hukum. Dia adalah salah satu murid wanita paling berbakat di Sekte Pedang. Dalam usia yang sangat muda dia mampu mencapai tingkat kultivasi jiwa abadi tahap puncak. Selain dari itu, kemampuan berpedang serta niat pedangnya sangat tinggi. Tampaknya ada seseorang yang membuat kekacauan. Batin wanita tersebut dan melesat dengan kecepatan tinggi lalu mengayunkan pedangnya dengan cara yang anggun. Sraing. Jres. Dalam satu tebasan, binatang roh tingkat jiwa abadi tahap puncak langsung dibunuh. Ini membuktikan betapa kuatnya kekuatannya sehingga bintang roh setingkat itu tidak mampu menahan satu gerakan darinya. Murid wanita tersebut terus bergerak. Tidak ada binatang roh yang mampu menghentikannya. Tetapi tidak ada yang memperhatikan kejadian itu karena setiap murid saat ini sibuk melawan para binatang roh. Banyak juga murid yang langsung melarikan diri ke arah mereka datang karena sudah menyerah terhadap kompetensi. Namun puluhan murid telah jatuh saat ini karena banyak murid lemah yang diincar oleh para binatang roh terkuat di tempat itu. Kekacauan terjadi di tempat itu dalam sekejap mata. Untuk Jieyan, ia terus terbang di udara dengan kecepatan penuh tanpa halangan sama sekali karena Xia Yuer akan membunuh setiap binatang roh yang mencoba mendekat. Sudah dekat. Batin Jieyan saat melihat dengan mata Raja Ujung dari hutan tersebut setelah bergerak hampir 1 jam. Jieyan, semakin jauh, binatang roh yang mencoba menghadang semakin kuat. Walaupun jenis binatang roh tipe terbang tidak terlalu banyak, aku tidak akan bisa menghabisi mereka semua seorang diri. Xia Yuer sedikit mengeluh karena semakin lama, semakin banyak binatang roh yang mendekat. Bahkan bintang roh yang hidup di atas pohon mencoba melompat dan menyerang mereka beberapa kali. Jieyan memutar bola matanya ke arah Xia Yuer dengan sedikit jengkel. Memangnya siapa yang mengakibatkan situasi seperti ini terjadi? Keluhan Jieyan hanya bisa dikatakan olehnya dalam hati karena Xia Yuer tidak bisa disalahkan. Ia sangat paham bagaimana sifat roh peri mungil tersebut sehingga malas untuk berkomentar. Ketika melihat semakin banyak binatang roh tipe yang bisa terbang mendekat, Jieyan sudah memprediksi bahwa ki dan konsep miliknya mencukupi untuk mencapai ujung tempat tersebut jika menggunakan teknik pertahanan. Seni kehancuran, perisai yin yang. Dung. Lingkaran dengan pola yin yang berputar dengan cepat di depan Jieyan. Di saat itu juga, ia langsung mengendalikan perisai yin yang agar ikut bergerak bersamanya menggunakan ki. Yuer, sudah waktunya, ucap Jieyan.
Xia Yuer yang paham langsung membuat lingkaran formasi untuk meningkatkan kecepatan Jie Yan dengan buff kecepatan. Tubuh Jie Yan bersinar terang dan kecepatannya meningkat tajam. Ia terus bergerak semakin jauh dari Yun Ce yang berada di belakangnya. Yun Ce dan para murid tingkat tinggi yang menatap itu terkejut dan merasa bahwa Jie Yan cukup gila. Tetapi, apa yang mereka lihat membuat mereka sangat terkejut saat ini. Itu dikarenakan setiap kali ada binatang roh yang mencoba menyerang, mereka akan langsung tersingkir ke samping ditabrak oleh perisai aneh di depan Jie Yan yang tidak lain adalah perisai Yin Yang. Awalnya semua murid mengira bahwa itu hanya berfungsi untuk beberapa saat. Tetapi, perisai tersebut terus bertahan hingga Jie Yan meninggalkan mereka semua ke tempat yang sangat jauh. Bahkan yang membuat para murid semakin merasa meragukan kehidupan adalah ketika binatang roh tingkat jiwa abadi tahap puncak disingkirkan ke samping oleh perisai Yin yang tanpa bisa menembus perisai tersebut sekuat apapun mereka berusaha. Sialan! Sialan! Pasti bocah itu sudah merencanakan semua ini dan membuat para binatang roh marah. Aku akan menghabisimu ketika bertemu kembali. Para murid tingkat tinggi semuanya meraung marah dan mengutuk Jie Yan sekuat tenaga, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus menyingkirkan para binatang roh dahulu agar dapat menghabisi Jie Yan di kompetisi selanjutnya. Hahaha. Ini sungguh menyenangkan. Xia Yuer berteriak kegirangan saat melihat mereka melintasi tempat itu tanpa hambatan sama sekali. Jie Yan yang terus terbang hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Ia dapat merasakan ki dan konsep miliknya berkurang dengan sangat cepat. Tetapi ia yakin bahwa itu pasti akan cukup karena Xia Yuer meningkatkan kecepatannya saat ini. Banyak hal yang menurutnya sangat disayangkan saat ini. Yaitu tentu saja para bintang roh di tempat itu. Ia yakin bahwa semua inti binatang roh itu menjadi sumber daya berguna. Tetapi ia tidak memiliki waktu untuk memanennya karena jika ia melakukannya, para murid lainnya pasti akan menyerangnya. Ia tentu mendengar para murid lainnya mengutuk dirinya hingga mati, sudah pasti jika ia berhenti ia akan diserang secara bersamaan. Tidak lama kemudian, Jie Yan pun akhirnya tiba di ujung hutan lebat tersebut. Ketika keluar, matanya sedikit menyipit dan merasa kasihan kepada banyak murid di belakangnya. Tentu saja itu dikarenakan apa yang ada di sana adalah tebing terjal yang sangat tinggi dan di bawah adalah danau yang sangat luas. Selain dari itu, dengan mata dewa miliknya, ia dapat melihat bahwa banyak binatang roh tipe air yang sangat kuat di sana. Wush! Jie Yan terus terbang di atas danau tanpa ada hambatan sama sekali. Ini memang keuntungan baginya karena tidak perlu berenang di dalam air. Ia pun melepaskan teknik pertahanan perisai Yin Yang. Sesuai dengan yang diharapkan olehnya bahwa ki-nya akan terima hampir seperempat ketika keluar dari hutan dan sisa ki-nya akan cukup untuk melewati danau besar tersebut. Setelah terbang selama hampir 1 jam, Jie Yan pun akhirnya melihat ujung dari danau tersebut. Zep! Jie Yan berhenti di udara untuk beberapa saat lalu melihat ke arah belakang. Ia menemukan Yun Ce di jarak pandangan yang ia buat walaupun itu masih sangat jauh. Selain dari itu, ia yakin bahwa pasti ada beberapa murid yang telah melompat ke dalam danau untuk melewati tempat itu. Hehehe, ayo kita beri salam terakhir agar lebih banyak yang gugur.
Ucap Jieyan dengan nada jahat saat ia mengangkat telapak tangan kirinya mencapai depan wajah lalu Ki dan konsep perlahan berkumpul dengan kecepatan tinggi lalu memadat membentuk bola seukuran kepala manusia berwarna hitam yang memercikkan petir setiap saat. Menatap hal itu, Xia Yuer berbinar lalu terkikik kecil dengan senyum jahat di wajahnya. Ia pun membentuk lingkaran formasi lalu bola cahaya memadat dengan kecepatan tinggi. Formasi cahaya, ledakan bola cahaya. Bola awal kehancuran. Wush. Kedua serangan tersebut melesat ke tempat jauh, itu mengarah ke arah bawah lalu dalam waktu kurang dari 10 detik, itu membentur permukaan air danau. Bom! Dua air berbentuk jamur raksasa terlihat dalam sekejap lalu Jieyan bersama dengan Xia Yuer pun meninggalkan tempat itu setelah memberi hadiah perpisahan kepada rekan seperjuangan. Episode sebelumnya, kekacauan. Episode berikutnya. Babak pertama selesai. Bintang Tianyu. Jieyan terus terbang lalu melewati danau tersebut. Di jarak pandangnya, ia menemukan banyak sosok tua yang telah menunggu. Di tempat itu terdapat sebuah bangunan yang besar yang sudah pasti bisa menampung ribuan manusia. Dari peta yang ada di benaknya, ia tahu bahwa tempat itu adalah salah satu pos tertentu untuk Sekte Pedang. Tempat itu biasanya digunakan oleh para murid yang ditugaskan untuk mengawasi perbatasan agar tidak ada para kultivator dari kekuatan lainnya memasuki wilayah Sekte Pedang. Ketika Jieyan mendarat, beberapa sosok tua tersebut menatapnya dengan tatapan tidak puas. Jieyan kenal dengan beberapa sosok tersebut. Salah satunya adalah Master Sekte Pedang, tetua pertama dan satu lagi sosok yang pernah mencoba membuat masalah padanya, yaitu tetua kelima. Ia tidak akan pernah melupakan wajah tetua kelima karena ia sudah berencana untuk menghabisinya di kemudian hari. Bocah, apa kau berniat untuk membunuh lebih banyak murid? Tetua kelima seperti biasa, langsung berbicara untuk menyusahkan Jieyan. Tetua pertama mengerutkan sedikit keningnya tetapi tetap diam saat ini. Bahkan satu sosok yang tidak lain adalah Jiansu juga terdiam ketika mendengar tetua kelima berbicara. Membunuh. Jieyan dengan tatapan kosong bertanya kembali kepada tetua kelima. Kau. Sebelum tetua kelima berbicara, Jieyan langsung memotongnya. Aku tidak pernah mencoba membunuh. Kompetisi kali ini adalah eliminasi. Aku hanya menghalangi mereka lulus kompetensi tahap pertama. Apakah kau melihat aku menyerang murid secara langsung? Jika tidak, tutup mulutmu karena bahkan Master Sekte tidak berkomentar sama sekali. Apakah suaramu lebih berat dari Master Sekte? Jika ya, maka Jieyan menghentikan kata-katanya saat menatap dengan polos ke arah Master Sekte Pedang. Wajah para orang tua, Master Sekte, tetua pertama dan bahkan Jiansu berubah-ubah setiap saat karena mereka sangat tahu bahwa Jieyan langsung membuat Master Sekte Pedang menjadi tameng hidup. Tetapi tidak ada yang salah dari kata-kata Jieyan karena semua itu adalah fakta. Xia Yuer yang berada di bahu Jieyan tersedak lalu tertawa terbahak-bahak. Walaupun ia menggunakan formasi penyembunyian, para kultivator tingkat tinggi di tempat itu akan dapat melihat Xia Yuer. Bahkan Xiao Zia yang berada di ruang jiwa yang awalnya sedikit bosan langsung menyeringai karena merasa terlalu lucu. Apalagi menyaksikan wajah tetua kelima yang berubah ungu saat ini. Bocah sialan ini. Batin tetua kelima sangat marah.
Ia menyimpan niat membunuhnya sedalam mungkin karena tidak mungkin mengeluarkan niat membunuh di sekitar para tetua dan master sekte. Selain dari itu, tetua kelima paham bahwa jika ia berbicara, maka semua yang ada di sana akan menganggap bahwa dirinya tidak menghormati master sekte sama sekali. Ia sangat sadar bahwa King Long bahkan belum berbicara tetapi ia langsung berteriak seolah-olah dirinya adalah yang paling berkuasa. Semua yang ada di sana tentu melihat apa yang dilakukan oleh Jie Yan karena mereka semua menyaksikan dari tempat yang tinggi tanpa bisa dilacak oleh siapapun. Bahkan Jie Yan tidak menyadarinya sama sekali. Namun untuk Xiao Zia, ia dapat melacaknya secara samar tetapi tidak peduli sama sekali tentang hal itu. Selamat, kau telah berhasil menjadi yang pertama menyelesaikan kompetisi tahap pertama. Keluarkan tokenmu. Ucap Master Sekte Pedang mengabaikan raut wajah tetua kelima yang tampak sangat jelek dan buruk rupa apalagi setelah mendengar tawa Xia Yuer yang begitu menghina. Jie Yan mengeluarkan token miliknya lalu memberinya kepada King Long. King Long langsung menyalurkan konsep tertentu ke dalam. Itu adalah konsep tingkat kedua yang membuat alis Jie Yan sedikit naik karena ia tentu dapat mendeteksinya menggunakan mata dewa. Karena kau menjadi yang pertama tiba, ada poin tambahan bagimu. Dan untuk dapat menghalangi banyak murid agar tidak bisa lolos, poin lainnya juga sudah ditambahkan ke dalam tokenmu. Dan apa fungsi poin ini? Ini akan dapat digunakan di kompetisi tahap kedua. Kau akan tahu apa nilainya ketika kompetisi dilakukan. Ucap King Long acuh tak acuh saat mengembalikan token tersebut. Jie Yan tidak bertanya lagi dan langsung menyimpan token tersebut. Gunakan ini. Setiap ruangan di bangunan ini adalah tempat berkultivasi dan tempat beristirahat. Kompetisi tahap kedua akan dilakukan dalam waktu 3 hari kemudian. Babak kedua akan dijelaskan secara singkat ketika waktunya tiba. Tetua pertama melempar sebuah token dengan angka 1 di permukaannya ketika berbicara. Jie Yan yang menerima token hanya mengangguk. Ia memberi sedikit hormat lalu pergi ke arah bangunan tersebut untuk beristirahat. Ia harus mengakui bahwa ia cukup kelelahan saat ini sehingga perlu beristirahat. Bocah ini sangat tidak sopan. Tetua kelima berkata dengan nada marah karena Jie Yan tidak membungkuk sama sekali di hadapan para eselon atas Sekte Pedang. Bahkan tetua lainnya setuju dengan perkataan tetua kelima namun untuk King Long dan tetua pertama, mereka hanya acuh tak acuh melihat hal itu. Selain dari itu, Jiansu yang selalu diam melihat ke arah Jie Yan dengan mata berkedip beberapa kali. Ia semakin tertarik dengan Jie Yan dan ia mengakui bahwa suatu hari nanti Jie Yan pasti akan pergi ke Sekte Pedang Utama. Menarik, cobalah menjadi murid inti dalam beberapa tahun ini. Jika kau mampu, aku akan merekomendasikanmu agar memasuki Sekte Pedang Utama. Batin Jiansu. Jika Jie Yan mengetahui tentang pemikiran Jiansu, ia akan yakin bahwa Jiansu memang memiliki identitas tidak wajar karena siapapun dapat melihat bahwa Jiansu sangat muda dan sudah memiliki kekuatan yang setara dengan para tetua. Tidak sampai 1 jam kemudian, Yunce juga tiba di tempat tersebut dengan wajah sedikit pucat. Dia juga menerima banyak poin untuk digunakan di kompetisi kedua nantinya. Dan setengah jam kemudian, banyak murid lainnya yang tiba. Wajah mereka semua pucat, pakaian mereka robek dan beberapa luka terlihat dengan jelas.
Itu membuktikan bahwa mereka semua telah mengalami hari yang sangat menyulitkan. Dan penyebab kesulitan mereka semua adalah Jie Yan dan Xia Yuer. Tetua kelima menatap ke arah ketiga muridnya yang selamat dengan wajah muram. Ia sangat ingin menghajar mereka bertiga karena sangat marah dan merasa muridnya tidak berguna. Ketiganya bahkan tidak mampu menyaingi Jie Yan dengan tingkat kultivasi jiwa abadi tahap awal. Bahkan tetua lainnya merasakan hal yang sama. Tetapi mereka semua tidak bisa menyalahkan murid lainnya karena terlihat sangat lemah. Lagi pula hanya Jie Yan dan Yun Che yang mampu terbang di udara dengan cara mereka sendiri di tingkat kultivasi jiwa abadi yang seharusnya tidak bisa terbang di langit. Karena apa yang dilakukan oleh Jie Yan, prediksi para eselon atas Sekte Pedang kali ini sangat melesat. Mereka memperkirakan bahwa 70% murid akan lolos. Tetapi kali ini hanya sekitar 40% murid yang lolos ke babak kedua kompetisi, dan bahkan banyak yang tewas sehingga membuat beberapa tetua memendam amarah pada Jie Yan. Episode sebelumnya tidak terhentikan. Episode berikutnya, kompetisi tahap kedua.